Amen. Oke, hari ini kita mau makan jeruk orange. Oke, thank you Lukas. Ini untuk nanti ya. Oke, salam dari saya bawa salam dari Pastor Daniel. Hari ini dia pergi ke Samariang, oke? Jadi setiap minggu kita akan rotate. Kadang kamu tak tengok Pak Brother Charles, Pastor Charles, Sun, oke, di sini karena dia juga pergi Samariang. Ada lagi Pak Ali, ada lagi Pak Roland juga, oke. Jadi kita semua, Lan belum putar. Jadi kita semua take turn untuk memberkati satu sama lain dan gereja lain juga, amen. Jadi gereja kita adalah gereja yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, amen. Jadi kalian semua adalah penting di mata Tuhan. Boleh sekali lagi katakan sebelah kanan kiri kalian, kamu adalah penting. Men, setiap kita penting dan terlebih lagi Tuhan sangat bersukacita karena kalian berada di sini di dalam hadiratnya. Karena itulah kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita. Amen. Jadi hari ini saya akan melanjutkan siri khotbah Paskah atau Easter melalui kacamata Yohanes. Minggu lepas Pastor Daniel telah berkhotbah tentang perjamuan kudus atau perjamuan terakhir. Dan hari ini saya akan sambung kepada Yesus dicobai. Oke, Yesus dicobai. Karena itu kita akan lihat dalam Yohanes 18. Saya mau menjemput kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 18 ini. Karena sangat panjang. Jadi kalian boleh baca lebih lagi di rumah. Tapi hari ini kita akan baca bersama dari ayat 1 sampai 3. Kemudian ayat berikutnya yang saya sudah siapkan di screen. Oke, untuk itu macam mana kalau kita untuk ganjil lelaki dulu atau perempuan? Oke, lelaki dulu. Ada mic kah? Boleh Lukas baca, tolong. Kalau tidak suara perempuan lebih besar. Oke, yang ganjil lelaki dulu, pria dan cogan-cogan. Oke, pria dan juga yang genap itu perempuan yang akan baca. Amin. Oke, kita mulai dari ayat 1. Lukas. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke perbatasan Kidron. Di situ ada suatu taman dan masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 2, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Yang ketiga, belum kah? Belum. Oke, maka datanglah Yudas juga. Kamu baca sampai habis? Iya. Oh, oke, teruskan. Oke. Yang ke-10, next slide ya. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yesus di hadapan Hanas. Ayat 12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Next slide. Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya bukan, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau melihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini bersama kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kiranya Bapa
Engkau berkati Tuhan setiap hati Tuhan untuk menerima firman-Mu, Rhema word yang daripada Engkau Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang tinggalkan tempat ini tanpa menerima daripada Engkau Tuhan. Dan Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Bapa. Kiranya Bapa hanya Engkau saja yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Silakan duduk. Amin. Pernahkah kalian mendengar pepatah seperti ini? Sudah jatuh, ditimpa tangga, lalu digigit ular. Pernahkah? Pernah? Siapa yang pernah di sini mendengar itu? Digigit ular pernah. Oke, jadi ada pepatah seperti ini yang selalu saya dengar masa kecil dulu. Sudah jatuh, ditimpa tangga, lalu digigit ular. Maksudnya itu kita memiliki masalah yang bertubi-tubi. Satu masalah, datang lagi satu masalah dan satu masalah. Amin. Pernah kita merasakan seperti itu dalam kehidupan kita? Pernah? Pernah bukan? Saya percaya kita pernah merasakan seperti itu. Di mana kehidupan kita menghadapi satu cobaan dan masalah, dan kemudian setelah itu ada masalah lagi dan ada masalah lagi. Amin. Dan itu yang terjadi kepada Yesus pada masa itu. Setelah dia dikhianati, kemudian dia diadili dengan tidak adil, dan kemudian dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Itu masalah yang tak habis-habisnya untuk dia. Belum lagi cerita hari ini tidak berakhir di sini. Kita akan dengar lagi sampai kepada dia perlu disalibkan di kayu salib. Jadi hari ini kita mau melihat dan mempelajari dan mengetahui, menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah pernah melalui peristiwa-peristiwa seperti ini. Dia pernah merasakan bagaimana dikhianati. Dia pernah merasakan bagaimana dilukai. Dia pernah dirasakan bagaimana ditinggalkan orang lain. Dia pernah merasakan kekecewaan dan bahkan kematian. Karena itu saudara-saudari, Tuhan kita bukan Tuhan yang duduk di tata, tengok dari atas ke bawah. Bukan. Tapi Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Kalian bersyukur memiliki Tuhan yang seperti itu? Amin. Amin. Karena itu hari ini kita mau lihat daripada bagaimana Yesus melalui cobaan itu agar kita semua dapat keluar lebih daripada pemenang. Amin. Jadi siap? Sedia? Oke, jadi sebelum kita masuk melihat cobaan Yesus, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan lebih dari pemenang. Next slide. Kadang kita berpikir bahwa ini kisah setelah perjamuan kudus. Next slide. Oke, lebih dari pemenang. Kadang kita berpikir bahwa menang itu adalah definisi manusia. Selalunya menang itu kalahkan seseorang. Amen. Kalau lagi berlari kita harus kalahkan oponan kita. Cikgu Charles yang sukan. Atau pemenang berarti saya harus sampai kepada sesuatu atau mendapat sesuatu. Tapi yang dimasukkan lebih dari pemenang maksudnya adalah apa jua masalah yang datang, apa juga masalah yang datang, Anda boleh mengatasinya melalui Kristus. Mari kita kata sama, melalui Kristus. Dan yakin bahwa Tuhan mengasihi Anda, tidak kira apapun. Katakan Tuhan mengasihi kamu. Dan satu lagi, dia tidak akan meninggalkan kamu. Amen. Jadi itu yang dimasukkan dengan lebih dari pemenang. Jadi kalian pegang ini karena daripada khotbah pada hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus mengajar kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Amen. Jadi dari ayat Yohanes 18 yang kita baca, Yesus menghadapi 3 pencobaan sebelum dia disalibkan. Oke, jadi yang pertama, apakah yang dialami Yesus yang pertama? Di mana dia dikhianati. Dan pada saat dia dikhianati, apa yang Yesus lakukan? Yaitu dia berpegang kepada Tuhan, yaitu Allah Bapa. Dia berpegang pada Tuhan Allah Bapa. Kalau kamu lihat ayat 1 dikatakan di sana, setelah Yesus mengatakan semua itu, yaitu pada saat di perjamuan kudus, dia katakan, ada dari satu orang daripada kamu akan mengkhianati aku. Setelah itu apa yang terjadi? Yaitu dia keluar bersama-sama dengan murid-muridnya dan pergi ke seberang sungai Kidron.
Dan situ ada suatu taman dan dia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan berdoa. Amin. Jadi Yesus, apa yang Yesus lakukan pada saat dia tahu mengalami cobaan, perasaan dikhianati. Dia datang dan berpegang kepada Bapa di dalam doa. Yesus membawa murid-muridnya ke taman Getsemani ini untuk berdoa. Untuk berdoa. Dan di taman Getsemani ini adalah suatu tempat yang kita percaya bahwa Yesus selalu membawa murid-muridnya. Itulah sebabnya kenapa Yudas dapat membawa murid-murid lain, prajurit-prajurit untuk menangkap dia. Karena itu satu taman kecil, kami percaya berdasarkan mereka yang membaca atau meneliti firman Tuhan bahwa taman itu mungkin sesuatu taman yang kecil di mana sangat damai, tidak banyak orang dan di situ mereka selalu berdoa di sana. Amin. Jadi kadang dan pada saat kita melihat semua ini yang dialami Yesus, dihianati. Mungkin kita berpikir bahwa Yesus itu seperti Superman. Pernahkah kita berpikir? Yesus seperti Superman, seperti cerita superhero. Kan dia anak Allah, betul? Karena kita pikir dia anak Allah. Jadi kalau dia disakiti, dia tidak akan merasakan sakit hati. Kita mungkin berpikir seperti itu. Kalau dia terluka, dia mungkin akan sembuh sendiri. Siapa yang sini pernah nonton Avenger apa kan? Mereka sembuh sendiri. Tidak saudara-saudari, Yesus kita 100% Tuhan tetapi juga 100% manusia. Dia tidak ada superpower pada saat dia di dunia ini. Dia lahir seperti bayi biasa, dia menangis seperti bayi, dia minum susu seperti bayi, dia juga bekerja sebagai carpenter. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, amen. Dia bekerja sebagai carpenter juga. Dan pada saat dia juga memiliki tubuh yang fana dan dia juga memiliki perasaan seperti kita. Jadi pada saat Yudas mengkhianati Yesus, bagaimana perasaan Yesus? Terluka. Amen, Lan. Dia sangat terluka. Bayangkan Yudas itu siapa? Pastor Daniel katakan minggu lalu. Itu orang yang dekat, orang yang dipercaya. Boleh disebut BFF kalau sekarang. Best friend forever. Bestie ya, oke, bestie kata Lukas. Oke, jadi betapa terlukanya hati Yesus. Dan dia menegur Yudas berkali-kali. Tetapi dia mengeraskan hatinya. Jadi Yesus sangat sedih sekali. Dan kita dapat merasakan kesedihan Yesus pada saat kita dengar doa dia di Lukas 22 ayat 42. Dia katakan, Tuhan jikalau boleh, jika kamu mau, alihkan cawan ini daripadaku. Sampai pada ayat ke-42, next slide, ayat ke-42, apa yang dia katakan? Setelah dia berdoa sekali dan kedua kali dia doakan, Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin diambil kecuali aku meminumnya, semoga kehendakmu jadilah. Amen. Jadi di sini kita lihat bahwa begitu desperate-nya Yesus saat itu. Mungkin kalian pernah mengalami perasaan dikhianati. Mungkin ada yang pernah sakit hati atau putus cinta. Oke. Jadi perasaan yang dirasakan saat itu lebih daripada yang kita rasakan. Kenapa saya boleh berkata seperti itu? Karena dicatat di dalam firman Tuhan bahwa pada saat dia berdoa, dia berkeringat dan keringatnya itu ada darah. Jadi biasanya itu hanya terjadi kalau pori-pori itu pecah, di mana dia sangat stres sampai ada darah dalam kandungan keringatnya. Jadi begitu desperate-nya dia, saudara-saudari. Itulah perasaan Yesus saat itu. Dan apa yang Yesus lakukan saat itu? Apa yang Yesus lakukan saat itu? Dia berpegang kepada Tuhan dalam doa. Amen. Dia berpegang pada Tuhan dalam doa. Kadang kita pikir, apa yang harus saya lakukan? Saya pernah sekali, saya lupa pernah cerita di sini atau tidak. Saya pernah merasakan sakit hati yang sangat-sangat dalam. Mungkin kalian pernah ada di sini, tapi saya cerita saya, story saya. Saat itu bukan karena putus cinta. Kalau kalian serius, jadi saya bukan putus cinta, tapi saya merasakan sakit hati karena
merasa dikhianati. Jadi saya katakan, saya mau garis bawahi merasa dikhianati. Jadi perasaan saya sendiri, lebih kepada saya. Saat itu saya rasa dikhianati dan saat itu saya boleh katakan kepada kalian, saya duduk di ministry house saat itu, di kamar saya dan saya katakan, saya menangis dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau dapat ambil nyawa saya. Perasaan yang sampai seperti itu. Tapi kenapa saya tidak berpikir bunuh diri? Karena saya tahu kalau bunuh diri saya masuk neraka. Oke, jadi saya katakan Tuhan, kalau dapat kamu ambil nyawa saya. Dan apa yang saya rasakan dalam saat itu hati saya itu sakit sekali, macam ditusuk macam itu. Pernah kamu rasa seperti itu? Pernah kan? Kita rasa ditusuk macam itu. Dan saya katakan Tuhan, kalau boleh ambil nyawa saya. Saat itu saya katakan, saya sampai menyebut kata itu. Dan kemudian kamu tahu apa yang terjadi. Saya berseru kepada Tuhan, saya berpegang dalam Tuhan di dalam doa. Dan tiba-tiba ada orang ketok pintu. Yang seorang sister datang untuk menghibur saya. Amin. Kenapa itu dapat terjadi saudara-saudari? Itu adalah Tuhan. Itu saya percaya itu Tuhan. Karena itu hari adalah siang. Dan semua orang biasanya kerja dan tidak ada mungkin orang datang ke ministry house. Tapi hari itu tidak tahu kenapa Tuhan menggerakkan dia untuk datang bawa makanan untuk saya. Dan hari itu pada saat dia tengok saya macam itu, dia berdoa untuk saya dan Tuhan menghibur saya. Dan hari itu saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya. Amin. Mau beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Jadi kenapa kita mau berpegang kepada Tuhan? Kalau kita mau berpegang kepada sesuatu, kalau kita menghadapi sesuatu, pasti kita mau berpegang kepada sesuatu yang pasti, bukan? Betul? Maukah kamu berpegang kepada sesuatu yang kamu tahu itu tidak boleh dipercaya? Tidak kan? Betul tidak? Contohnya kemarin sis pergi ke Penang. Dan saat itu kami pergi ke Top of Penang. Mungkin ada yang pernah pergi sana dan sebenarnya itu pertama kali sis pergi ke sana, Top of Penang. Dan di tingkat 26 itu ada di mana kamu boleh keluar bangunan untuk berjalan. Keluar bangunan. Tapi di sana ada platform dia. Okay. Keluar bangunan di tingkat 26. Dan kami mau pergi challenge diri keluar bangunan. Dan kenapa kami berani? Karena kami ada pegangan yang pasti. Kami cek dulu. Steady tidak platform dia. Dia ada guide, ada yang pergi dengan kami, bukan kami saja, kamu pergi saja, tidak, tapi ada guide, dia jalan dulu. Kemudian ada seat belt, ada belt, safety belt. Terus ada rail untuk memastikan kami selamat. Amin. Jadi kami berani untuk keluar daripada bangunan itu, tingkat 26, kamu bayangkan itu. Kalau yang takut ketinggian jangan coba. Oke. Kenapa? Karena kami percaya bahwa kalau sampai tasud, kalau ada accident, ada sesuatu yang memegang kami dan kami akan selamat. Amin. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, kita mau berpegang kepada sesuatu yang pasti. Sama dengan kehidupan kita. Di saat badai menerpa dan ada cobaan, kita mau berpegang kepada sesuatu yang pasti. Amin. Amin. Katakan sebelah kanan kiri kalian, pegang sesuatu yang pasti. Oke, jadi kita mengatakan tentang kepastian dan ketidakpastian, betul? Jadi apa yang tidak pasti? Jadi kita mulai dengan apa yang tidak pasti. Apa yang tidak pasti? Pertama adalah manusia. Tengok sebelah kanan kiri kalian. Kalau ada cermin boleh tengok diri sendiri. Oke, manusia itu tidak pasti. Kenapa saya boleh katakan seperti itu? Kenapa? Karena orang-orang yang sama yang melambaikan daun palem dan berseru Hosana, Hosana bagi anak domba pada saat Yesus masuk ke Yerusalem. Setelah beberapa hari, orang yang sama yang berseru salibkan dia, salibkan dia. Jadi itulah manusia. Itulah manusia. Kita semua tidak pasti karena kita semua berubah pikiran dengan cepat. Betul? Betul tidak? Hari ini kita dengar di tempat ini toilet baru, oh makanan ini sedap.
restoran ini sedap. Wah, semua pergi ke sana. Tapi ada satu, tiba-tiba ada orang post sosial media. Kritik sebuah restoran ini. Wah, kosong besok. Betul? Itulah manusia. Itulah manusia. Jadi kita manusia adalah tidak pasti. Yang kedua, apakah yang tidak pasti? Kekayaan itu tidak pasti. Kenapa saya boleh katakan itu? Saya selalu katakan, apa yang dimiliki oleh seseorang tidak memastikan bahwa orang itu bahagia atau sesuatu yang dapat dipegang. Kamu boleh baca banyak firman Tuhan di mana seorang kaya katakan bahwa, tubuhku, saya sudah mengumpulkan semua harta di dunia, sekarang duduklah dan nikmatilah. Dan apa yang terjadi esoknya? Tuhan mengambil nyawanya. Amin. Tapi lebih lagi saya akan membawa kalian pada 1 Timotius 6 ayat 17-21 untuk melihat dengan jelas kenapa kekayaan itu tidak pasti. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 katakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Oke? Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu atau tak pasti seperti kekayaan, melainkan pada Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan pada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin? Amin, saudara-saudari? Kalau mau amen yang kuat. Amin? Macam itulah. Oke, jadi kekayaan itu tidak pasti. Jadi apa yang pasti? Jelas sekali dalam firman Tuhan ini dikatakan yang pasti adalah Tuhan yang dalam kekayaannya memberi kepada kita semua, segala sesuatu untuk dinikmati. Inilah yang pasti di dalam hidup kita. Karena itu kalau kita mau berpegang kepada Tuhan. Berpegang kepada Tuhan. Karena Dia yang empunya segala kekayaan, yang mau memberi secara generous, secara murah hati kepada semua manusia. Sampai, kenapa saya dapat katakan generous? Karena sampai kekayaan itu bukan yang terpenting. Sampai anaknya dia relakan untuk dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Agar kita dapat hidup kekal bersama dengan Yesus. Amin? Bersama dengan Tuhan. Amin? Jadi saudara-saudari, kita tidak tahu masa depan kita. Tetapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Amin? Jadi hari ini kita mau berpegang kepada sesuatu yang pasti. Amin? Karena itu boleh kamu hold hand next to your brother or sister. Oke. Kalau BFF boleh. Oke, jadi pegang tangan satu sama lain. Inilah inilah tangan Tuhan kepada kita semua. Berpeganglah kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti. Amin? Amin. Nah, sekarang saya mau berikan sesuatu. Penjelasan juga. Kadang ini kita sering mendefinisikan cobaan pada saat kita kekurangan. Betul? Saya mau shift paradigm atau pemikiran kita. Kadang kita pikir saya berada di cobaan pada saat saya kekurangan. Atau pada saat saya ada masalah. Tidak, saudara-saudari. Kadang cobaan ataupun godaan ataupun masalah itu datang pada saat ada perkara yang indah dan baik. Amen? Ada kadang kita merasa kenapa? Kadang ada satu ilustrasi, ini cerita lucu. Ada seseorang meninggal dunia. Ini cerita ya, ini ilustrasi saja. Lalu dia jumpa malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel beritahu dia, kamu mau pergi neraka atau surga? Nah, jadi ada pilihan. Oh, ada pilihan. Oke, ada. Oke, kamu pilih neraka atau surga. Dan dia orang yang bijak. Oke, boleh saya pergi tengok dulu baru saya putuskan. Oke, saya pergi tengok dulu baru putuskan. Jadi oke, boleh saya bawa kamu pergi tengok. Oke, mau pergi mana lagi? Pergi lift kan? Oke, turun dulu. Pergi ke hell. Pada saat dia pergi ke neraka, pada dibuka pintu, wah, lampu kedip-kedip. Oke, musik sangat meriah. Ada pesta makan besar. Semua enjoy di sana. Wah, neraka seronok.
Seronok sekali. Oh, boleh. Mau lihat surga? Boleh ya, dia kan mau lihat dulu. Oke, terus naik, masuk lift, naik ke atas. Oke. Dan dia buka, wah, pada saat dia buka, wah langit biru. Sangat damai. Terus ada malaikat-malaikat choir di sana. Dan menyanyi lagu. Wah, bagus juga, tapi tenang. Tapi saya rasa bosan dekat sini. Saya rasa bosan dekat sini. Oke, akhirnya dia pikir, oke, saya pilih neraka. Oke, benar, ya benar saya pilih neraka. Oke, dia turunlah, oke, buka pintu lift untuk dia keluar. Oke, tak payah antar, saya jalan sendiri. Oke, dia pergilah jalan. Pada saat itu dia lari balik, wah kejar. Ini salah tempat, tidak, ini neraka. Tadi saya lihat bukan seperti ini. Di dalam sini semua adalah bara api. Dan orang berteriak-teriak minta tolong, saya takut semua ini. Kenapa tadi bukan? Tadi banyak musik cantik-cantik. Oh, tadi itu advertisement, iklan. Oke, saudara-saudari, kadang setan, itulah pekerjaan setan. Kadang cobaan boleh datang dengan kelihatannya seperti indah. Amen. Contoh ada cewek cantik lewat, atau pria handsome lewat, atau promotion yang sangat banyak zero dekat belakang. Tapi bukankah datang kepada Tuhan, berdoa, mungkin itu adalah cobaan. Amen. Jadi saya mau ingatkan ini supaya kita tahu bahwa karena itu, next slide, berdoa, berpegang kepada Tuhan dalam doa itu penting. Karena kita tidak dapat melihat dengan mata kita secara manusiawi. Jadi jangan sampai kemudahan membuat kita lupa berdoa. Pastor selalu tekankan, berdoa setiap hari. Minta Tuhan untuk pimpin kita, karena kamu akan mengalami pekerjaan Tuhan. Dan jangan sampai kesulitan membuat kita lupa bersyukur. Di dalam Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi pada saat kita keluar rumah setiap pagi, bersukacita dalam pengharapan. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kalau apapun yang terjadi di depan kita, ada Tuhan. Kalau ada kecelakaan, ada Tuhan juga di sana. Dan sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Bertekunlah dalam doa. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berpegang kepada Dia di dalam doa. Seperti Yesus. Amin. Jadi saya ada satu ilustrasi. Oke. Ini adalah masalah, cobaan. Saya katakan cobaan itu kadang bukan berarti sesuatu yang kekurangan, tapi ada selalu cobaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Oke? Nah, di dalam coba ini adalah kita yang tidak dilindungi oleh Tuhan dan tidak dilindungi doa. Dia pada saat kita masuk dalam cobaan, apa yang terjadi? Tenggelam. Dan ini adalah kita, kalau kita ada Tuhan yang melindungi kita, ada doa. Menurut kalian ini tenggelam juga? Kita lihat sama-sama ya. Jadi orang sains ini tahu kan? Jadi pada saat kita masuk dalam percobaan, apa yang terjadi? Kita akan mengapung di atas, melepok. Oke, kita akan mengapung di atas. Saudara-saudara, kamu paham ini? Inilah ilustrasi bagaimana hidup kita yang ada bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita lalui, ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ada Tuhan yang berserta kita. Amin. Mari katakan sebelah kanan kiri kalian, biar Tuhan menjagamu. Amin. Jadi Tuhan menjaga kita sehingga kita dapat terapung. Jadi kalau kita merasa sesak, ada Tuhan yang akan membuat kita mengapung. Amin. Amin. Oke. Saudara-saudari, sekali lagi saya mau mendorong, jika saat ini kita mengalami pergumulan, jika saat ini kita mungkin dihadapkan dengan pertanyaan hidup, datang kepada Tuhan. Amin. Berpeganglah kepada Tuhan. Karena damai Tuhan, saya mau garis bawah ini, kenapa saya sebut lebih dari pemenang?
Karena damai Tuhan bukan hanya pada saat badai berlalu. Damai Tuhan bukan hanya pada saat badai berlalu, tapi damai Tuhan ada pada saat ketabahan kita mengarunginya. Amin. Jadi perhatikan diri kita. Siapa kita pada saat kita melalui cobaan? Itulah yang Tuhan yang membuktikan bahwa kita lebih dari pemenang. Pada saat anak-anak marah, balik rumah, wah semua, wah. Apakah kita akan berteriak sana sini atau kita akan marah anak kita sana sini? Atau kita belajar untuk tenang dan kemudian berbicara baik dengan anak kita. Amin. Dan itu adalah perbezaannya, yaitu ketenangan di dalam Tuhan. Saya bagi satu kesaksian. Ini semua, kenapa saya bagi kesaksian ini? Karena saya tidak mau kalian melihat, wah kesaksian hidup harus semua yang besar-besar. Oke? Baru tahun ini ke Chinese New Year kan? Chinese New Year dan 2 minggu sebelum Chinese New Year itu, saya belum beli baju apa-apa. Belum beli Chinese New Year baju. Nah, dan saat itu saya mau beli Cheongsam. Saya ada beli untuk anak dan semua sudah. Tinggal saya sendiri belum. Pastor Daniel pun belum ada. Lalu kami masih perlu pergi ke Sibu. Pergi ke Sibu dan setelah itu di Sibu tak tahu kenapa jumpa samfu untuk Pastor Dennis. Beli saja langsung sudah jumpa. Itu tinggal 1 minggu sebelum Chinese New Year. Kami pergi Sibu. Lalu saya pun ada masa sedikit, jadi kami ada jalan sedikit di shopping mall di sana. Jumpa Pastor Dennis punya samfu. Oke, saya beli sajalah, beli. Lalu saya cari, tak ada untuk saya. Lalu saya lagi scroll itu yang Shopee, online. Saya suka ini, tapi sempatkah 5 hari lagi? Tapi tak tahu kenapa tangan saya press saja. Beli itu baju. Setelah itu saya pikir, Sabtu, Minggu, tinggal dan saya mau pergi KK itu Wednesday, jadi tinggal 3 hari. Lalu saya cek itu berapa lama sampai 5 hari, 3 sampai 5 hari lah. Wah, lalu itu saya pikir Tuhan, kalau ada adalah, kalau tidak apa. Saya serahkan pada Tuhan, ada damai di dalam hati saya. Lalu setelah itu saya bagi tahu notes untuk sampai pada hari Rabu. Lalu saya kemudian saya tahu itu Ninja delivery itu Ninja delivery, tahu kan? Dan itu sebelah Dogan, sebelah Hope Church Dogan sana. Oke, jadi saya minta Rachel, boleh kamu tengok di sebelah, tanya dia sudah. Oh, belum sampai. Itu hari Senin ya, Isnin. Oh, oke, belum sampai. Hari Selasa saya pun call dia. Saya call mereka. Dan mereka cakap, oh kamu punya barang sudah sampai di Kuching. Tapi itu kamu tahu, banyak sekali barang di sana. Saya tak tahu mana punya kamu, sudah sampai sana. Tak tahu berapa banyak. Kemudian saya pikir, oke, kalau kamu jumpa, boleh tolong cari. Kalau jumpa, saya akan pergi ke sana untuk ambil. Oke, dia bilang, oke, saya akan coba. Tapi saya tak janji. Rabu, Wednesday. Kalian sebut Rabu kan, betul? Rabu. Oke, kita suara. Wednesday kami pergi KK malam. Lalu saya doa, Tuhan kalau jika ini perkara kecil lah, saya cuma doa ya kalau dapatkan boleh pakai Cheongsam baru, kalau tidak saya pakai Cheongsam lama dekat kabinet, ke wardrobe. Oke, setelah itu dia cakap, oh sudah ada. Tapi kami akan kalau ada kami dapat cari punya kamu, boleh sekarang saya antarkan. Kamu boleh datang, saya akan call kamu. Sampai tengah hari tak ada call. Sudahlah, saya pikir tak ada chance sudah. Tiba-tiba ada orang hon di depan rumah. Dan kamu tahu itu apa? Itu baju saya. Itu baju saya setelah pukul 12 itu baju saya sampai. Dan saya cakap, kamu tak call, saya boleh pergi ambil. Tidak, saya hantar saja. Wah, sampai dia hantar. Bayangkan, dia hantar. Karena saya rasa saat itu, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan, barang kecil seperti ini pun, kamu peduli. Amin? Amin? Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Kenapa saya bagi kongsikan kesaksian ini? Karena itu perkara yang kecil, tapi Tuhan peduli. Karena kalau kita berserah kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak bagi saya Cheongsam hari itu,
Saya tidak akan marah Tuhan ataupun meninggalkan gereja. Amin. Oke, jadi sama ilustrasi ini agar kita tahu bahwa Tuhan itu memberi kita segala sesuatu berdasarkan kasih karunia Dia dan berdasarkan kemurahan hati Dia. Amin. Amin. Oke, jadi kita kepada poin yang kedua, yaitu bagaimana apa yang dicobai Yesus adalah diadili. Dia berseru kepada Tuhan. Pada saat dia diadili, dia tidak membela diri, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Ada dua imam besar, yaitu Anas dan Kayafas. Jadi mereka mengadili Yesus. Dan kenapa mereka mengadili Yesus? Kalau kamu mau tahu latar belakangnya, mereka berdua merasa terancam karena Yesus membalikkan meja-meja penjual di bait Allah. Pernah dengar cerita itu? Pernah? Dan mereka sangat terancam saat itu. Saya kemana? Oh ini oke. Oke, sangat terancam. Itulah sebabnya mereka mengadili Yesus agar mereka dapat menghakimi Yesus dan mencari kesalahan Yesus agar dia dapat dihukum secara diam-diam. Amin. Jadi kita dapat lihat dari sini kenapa saya menceritakan ini agar kita tahu bahwa Yesus diadili secara tidak adil. Amin. Dan kadang itu yang terjadi kepada kita saudara-saudara. Kadang kita merasa kita diperlakukan secara tidak adil. Atau kita mungkin bahkan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kamu tidak adil, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya tidak seperti orang itu? Saudara-saudari, selalu the grass is greener at the other side. Amin. Selalu itu rumput kelihatannya lebih hijau di sebelah tetangga. Neighbor kita, jiran kita, betul? Kamu tidak tahu apa yang dialami. Kamu tidak tahu apa yang orang tersebut alami. Karena itu saudara-saudari, pada saat kita merasa kenapa ini terjadi kepada saya, dan pada saat kita merasa tidak adil, mari kita seperti Yesus. Kita berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Katakan, kamu boleh komplain kepada Tuhan. Kamu boleh nyatakan apa yang kamu rasa kepada Tuhan. Dan saya banyak sekali di dalam kehidupan saya, banyak kali saya merasa, saya dulu orangnya adalah yang tidak suka ketidakadilan. Jadi saya boleh berdebat dengan kawan saya, bahkan saya pernah duduk dengan kakek saya 1 jam, karena dia menyalahkan saya, dia salah paham dengan saya, dia pikir saya pergi keluar untuk main dengan kawan di luar, dan sebenarnya saya pergi keluar beli sepatu untuk sekolah. Dia balik rumah dia marah saya, kamu kok jangan macam ini. Dan saat itu saya paling tidak suka kalau orang memperlakukan sesuatu dengan tidak adil. Dan saat itu saya duduk dengan kakek saya kata, tidak kakek, kamu jangan salah sangka dengan saya. Ini bukti dan segalanya, saya akan membela diri. Tapi setelah bersama dengan Tuhan, saya tahu bahwa judgment belong to the Lord. Tuhan kita adalah hakim kita. Jadi kita tidak perlu membela diri kita kalau tidak perlu. Sama seperti Yesus. Yesus punya segala right untuk membela diri dia. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu apa rencana Tuhan. Bahkan seperti Petrus. Bahkan saat Petrus menghunus pedangnya dan melawan orang banyak yang datang untuk menangkap Yesus. Sampai memotong telinga Malkus, hamba imam besar itu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus katakan? Next slide. Ini warning ataupun peringatan bagi setiap kita. Next slide. Oke. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Amen, saudara-saudari. Ini adalah warning ataupun teguran Tuhan kepada setiap kita. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya aku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ini maksudnya Tuhan boleh, Tuhan dapat, tapi dia tidak mau. Kenapa? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Amen, saudara-saudari. Kadang apa yang kita lalui, mungkin itu yang harus kita lalui untuk membentuk kita. Ada rencana Tuhan di sana. Karena itu pada saat apapun yang kita lalui, dalam kesukaan, kedukaan, tanya Tuhan,
What is your will? Apa rencanamu untuk saya dan hidup saya dalam saat itu? Amen. Karena itu janganlah bertindak balas secara emosi dan menggunakan cara duniawi. Di dalam saat berikutnya, karena kita diingatkan dan didorong sekali lagi dalam firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 7 sampai 8. Dikatakan di sana, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin, saudara-saudari. Pada saat kita merasa tidak adil, ingat firman Tuhan hari ini. Dan ingat bahwa the Lord is our judge. Kalau ada seorang yang mungkin mengambil kesempatan dari kita, pembalasan di tangan Tuhan. Amin. Tidak perlu kita yang melakukannya. Jangan kita menggunakan pedang seperti Petrus. Karena siapa yang menggunakan pedang akan binasa dengan pedang. Amin. Jadi ini peringatan bagi kita setiap kita. Untuk dorongan daripada Tuhan, yaitu Yesus berseru kepada Tuhan. Dan kenapa pada saat dia berseru kepada Tuhan, dia tahu rencana Tuhan. Karena itu dia tidak perlu memanggil malaikat untuk membantu dia. Karena dia tahu supaya terjadilah apa yang rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin. Amin. Karena itu saudara-saudari, bersandarlah kepada Tuhan. Jangan kita mencoba menjadi Tuhan dan membantu Tuhan. Dan ada banyak sekali contoh di dalam Alkitab orang-orang yang membantu Tuhan. Contohnya itu Sarah. Sarah mencoba membantu Tuhan, betul tidak? Dia mencoba membantu Tuhan agar Tuhan dapat menggenapi janjinya kepada Abraham untuk menjadi bapa segala bangsa. Karena dia sudah umur berapa dan bagaimana dapat menggenapi janji Tuhan. Akhirnya apa yang dia buat? He takes matter to his hand. Dia coba membantu Tuhan. Dia berikan pembantunya untuk tidur dengan dia. Dan apa yang terjadi saudara-saudari? Akibatnya sampai hari ini. Amen. Akibat daripada Sarah untuk mencoba membantu Tuhan, itu yang terjadi. Amen. Begitu juga, tapi kita juga melihat kisah yang berhasil. Saya mau bagi tahu kalian contoh yang berhasil, di mana contohnya Abraham. Juga kembali pada Abraham, dia mengorbankan Ishak. Dan dia percaya kepada Tuhan. Kalau kamu jadi Abraham, kamu boleh cakap dengan Tuhan. Tuhan, kamu joking ya. Kamu cakap saya akan menjadi bapa segala bangsa. Saya cuma ada anak satu. Satu anak saja. Tapi kamu suruh saya korbankan. Kamu pasti pikir enggak logik kan? Tidak logik kan? Tidak. Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia taat. Taat. Ishak tanya, Bapak, mana domba kamu cakap mau korban persembahan di gunung? Mana? Nanti Tuhan akan sediakan, dia katakan kepada Ishak. Dan apa yang terjadi? Pada saat dia taat, Tuhan mau menguji dia. Dan pada saat dia taat, Tuhan katakan, tidak, saya sudah menyediakan domba. Dan ada domba di bukit, gunung itu. Biri-biri, kalau sebut biri-biri ya. Oke. Kamu bayangkan, adakah orang yang bawa domba sesat di gunung? Tidak kan? Itu pasti Tuhan, amen? Itu pasti Tuhan yang menyediakan, amen? Oke, jadi saudara-saudari, ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan jangan kita membantu Tuhan. Next slide. Biarkan, jika kita meletakkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan turut campur di dalam segala perkara. Amen. Jadi kalau kita meletakkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan turut campur di dalam segala perkara kita. Amen. Minta Tuhan turut campur di dalam keluarga kita. Minta Tuhan untuk turut campur di dalam pekerjaan kita. Minta Tuhan untuk campur dalam pelayanan kita. Dan ingat kata ini, let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kamu. Amen. Karena Dia yang berjanji setia. Katakan sebelah kanan kiri kalian, Dia yang berjanji setia. Oke, jadi ada satu lagu. Oke.
Ini yang lama-lama tahu lagu ini ya. Tahu lagu ini. Pernah dengar lagu ini? Biar bumi akan bergoncang. Berlalu. Oke. Biar bulan tak bercahaya lagi. Kita nyanyi sama-sama. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Lantak tahu gitu ya. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi. Semua Amen. Amen. Jadi itu janji Tuhan bahwa Dia akan menggenapi apa yang Dia firmankan. Oke? Kalian percaya pada Tuhan? Amin. Oke, mari kita pada poin yang ketiga. Berapa menit lagi saya? Mungkin sudah lewat, sorry ya. Poin terakhir. Yaitu pencobaan Yesus yang ketiga adalah ditinggalkan. Ditinggalkan. Saat itu Yesus hanya memiliki murid-muridnya. Kamu tahu dalam kehidupan Yesus dia tidak pernah peduli dengan kekayaan. Yang paling dia treasure dalam hidup dia adalah murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi? Di Taman Getsemani itu sendiri Yesus mengatakan berjaga-jagalah. Tetapi pada saat dia kembali, apa yang terjadi? Semua murid-muridnya tertidur. Dan dia katakan, tidakkah kamu dapat berjaga-jaga hanya 1 jam sahaja? Kita dapat merasakan kekecewaan daripada Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Karena dia tahu itu bukan tentang orang lain. Kadang kalau kita mengalami cobaan, kita akan blame orang sebelah kanan kiri kita. Betul? Kita rasa, kenapa dia tak buat ini, kenapa dia tak buat itu, kenapa dia tak buat itu. Tapi tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Apa kehendak-Mu? Kalau ini kehendak Kamu untuk saya yang cuci pinggan, biarlah saya cuci pinggan. Oke. Hari ini datang gereja, wah, di depan 5 Way, wah banyak sampah. Wah, kenapa saya yang lihat? Tak adakah orang yang tengok? Semua buta kah? Kenapa tak ada orang yang tengok? Saya lewat nampak. Mungkin Tuhan hari ini atau hari itu Tuhan mau kamu lihat supaya kamu yang sapu. Betul? Karena kamu yang selalu, kenapa saya tengok tempat cuci pinggan, basinnya. Selalu ada pinggan. Sinki. Oke, mungkin Tuhan mau kamu mencuci. Dan setelah kamu cuci 2 kali, 3 kali, akhirnya ada yang melihat dan mereka pun join dan mencuci. Oke? Saudara-saudari, kenapa kita mengalami percobaan? Ujian. Kenapa? Karena ujian menguatkan dan menyiapkan kita. Di dalam Yakobus, ayat berikutnya, di dalam Yakobus dikatakan, ayat berikutnya, slide berikutnya. Oke, Yakobus 1 ayat 1-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Maksudnya di kepenuhan ini tidak kekurangan suatu apapun. Bukan maksudnya kamu akan memiliki semuanya. Saudara-saudara, kita tidak akan memiliki semuanya. Kenapa? Kalau kamu boleh semuanya pun tidak cukup. Karena itulah manusia. Ada pernah tengok movie The Greatest Showman? Itu never enough. Never enough. Siapa mau menyanyi? Jared, boleh menyanyi. Never enough. Oke, jadi itu yang selalu ada di dalam. Maksudnya tidak kekurangan itu adalah kita memiliki kepenuhan. Dan arti kalau saya ada nasi lemak, saya bersyukur untuk nasi lemak ini. Oke, saya kalau berarti kepenuhan, saya masih ingat. Kenapa saya ingat ini? Bukan berarti saya coba cari. Saya Lubuk Antu Mission, Ali, Karen. Kita pergi sungai saat itu. Saya mau bagi contoh apa itu kepenuhan. Di sungai, mereka main air, duduk-duduk. Lalu saya tengok ibu-ibu, Karen sana. Dan mereka ada satu baldi dan apa yang kalian makan? Makan telur sis.
Makan telur. Tak tahu kamu ingat ya Karen, kita makan telur. Kalian sudah masak, rebus telur rebus. Itu pertama kali sis makan telur macam itu. Lalu dia buka, dan saya coba, saya makan, buka, peel the egg shell. Lalu bukan macam itu sis, kamu makan perlu dengan kicap dan cabai. Ada kicap cabai sana. Betul kah? Jadi saya coba, sedap. Saya menikmati saat itu. Di sungai, sudah benar sedap. Kenapa saya katakan benar-benar sedap? Karena saya ingat sampai hari ini, dan itu 10 tahun lebih kan, 15 tahun lebih. Kenapa saya dapat ingat? Saya masih dapat bayangkan baldi merah kah? Ada apa? Ada bentuk egg itu, lalu ada telur rebus dan ada cabai sambal, kicap dan juga cabai. Saya enjoy. Itulah maksudnya tidak kekurangan suatu apapun. Dan saya pernah cerita, makanan favorit saya adalah sup telur goreng. Betul? Ingat kan? Kenapa? Karena saat itu saya sakit dan mama saya masak itu untuk saya. Dan saya sudah 40 tahun lebih. Saya masih ingat rasanya. Itulah kepenuhan. Itulah maksudnya kamu tidak kekurangan suatu apapun. Yaitu menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin? Amin. Jadi, tapi saya tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh enjoy makanan di tempat-tempat baik. Amin. Bagus kalau kamu ada kesempatan itu. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, boleh katakan sebelah kiri kanan kalian, nikmati apa yang kamu miliki. Saya di mana sekarang? Oke, sudah 6, 7. Kenapa balik lagi? Salah, terbalik. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa Yesus berhasil melewati ketiga cobaan ini karena dia berpegang kepada Tuhan di dalam doa, dia berseru kepada Tuhan dan dia berserah kepada Tuhan. Dan Yesus adalah teladan ideal bagi kita. Jadi sorry ya, terlambat sedikit. Terakhir saya mau garis bawah ini, perkara ini karena mungkin kita akan berpikir, oke, puji Tuhan, mungkin saya dapat melewati cobaan lebih dari pemenang 10 kali. 50 kali, tapi macam mana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya gagal? Jadi saya mau beritahu kepada kamu, slide berikutnya itu Petrus dan Yudas. Petrus dan Yudas, yaitu kenapa, apa yang berbeza? Mereka berdua, kesamaannya adalah mereka berdua sama-sama gagal. Amen? Betul? Petrus menyangkal Yesus, Yudas mengkhianati Yesus. Bukan berarti Petrus punya lebih ringan dosanya daripada apa yang Yudas lakukan, tidak. Tetapi perbedaannya adalah hal ini, yaitu Yudas hanya menyesal. Dia hanya menyesal dan merasa bersalah. Dia buang balik uang itu. Dan dia melakukan itu karena pride. Saya tidak perlu ini. Dia tidak bertobat. Tapi apa yang Petrus lakukan, atau Peter, yaitu dia bertobat. Yudas fokus kepada dirinya sendiri. Tetapi Petrus fokus kepada Tuhan. Yudas malu untuk mengakuinya dan akhirnya dia bunuh diri. Tapi Petrus merendahkan diri dan bertobat. Amin. Dan yang terpenting adalah Yudas tidak percaya. Tetapi Petrus percaya. Kita perlu percaya sebagai manusia bahwa segala dosa-dosa kita itu telah dapat diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi itu perbedaannya. Karena itu saya mau mengingatkan setiap kita. Mendorong setiap kita hari ini. Keselamatan kamu adalah penting. Iman kamu akan keselamatan itu sangat penting. Hari ini jangan ragukan diri kamu bahwa kalau saya melakukan ini, Tuhan akan membenci saya. Tidak. Tuh, kembali kepada Tuhan. Bertobat, kembali kepada Tuhan. Jadi cerita kegagalan manusia, Yudas dan Petrus itu tidak berakhir di sana, tetapi dapat diteruskan. Yaitu Petrus seperti doa Yesus. Next slide. Doa Yesus dikatakan di Lukas 22 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama karena ini saya percaya bahwa ini adalah doa Yesus untuk kita semua. 1, 2, 3. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin, saudara-saudari. Inilah doa Yesus untuk kita semua. Apapun coba yang kita lalui, mungkin ketiga hal yang Yesus lalui, ataupun apa yang kamu lihat di dalam, atau kamu pernah gagal, atau mengecewakan Yesus, ingat ini, inilah doa Yesus untuk kita semua. Amin.
bahwa jangan imanmu menggagalkan kamu. Dan pada saat kamu bertobat dan kembali, katakan sebelah kanan kiri kalian, kuatkan. Amin. Katakan sekali lagi, kuatkan saudara-saudaramu. Amin. Jadi saya mau memberikan satu ilustrasi terakhir sebelum kita berdoa. Oke, jadi ini adalah kehidupan kita. Mana sih? Oh, oke. Kadang kita sering merasa bahwa hidup kita sudah terbalik. Oke, kita terbalik. Mengapa kita ngomong coba? Sumpah kayak gini. Saya mau minta tinggal nih. Kalau naikkan takut dan oke. Mungkin hidup kita terbalik, cobaan yang hidup kita. Kita rasa hidup kita macam wah sudah terbalik. Kita rasa air itu akan kepala, feel oleh itu. Ini adalah Tuhan sebenarnya. Ini adalah Tuhan. Tuhan akan menopang. Jadi kita tidak akan spill jika kita ada Tuhan. Amen. Tapi banyak kali apa yang saya katakan tadi, cerita tadi, kadang kita mau mencoba membantu Tuhan. Betul? Nah inilah tangan kita yang jaya membantu. Kita membantu Tuhan. Maka saja kalau kita bantu Tuhan. Ini apa? Kita lepaskan Tuhan daripada take control. Itulah membantu Tuhan. Amen. Saudara-saudari, semua ilustrasi ini menjelaskan Tuhan itu sangat dahsyat. Amen. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini.